atau statement soal Medan. Oke, para Freddy, ya memang tulisan saya dianalisa, saya pelintir lah. Saya ingin mengkritik ya soal si Panggaron ini, lalu saya simpulkan panggar panitia anggaran. Malahan saya plesetkan gitu ya, maaf. Memang argumennya sudah ada di novel ini. Tapi ini ya terkadang kita menggunakan media juga, ya ada opini mau kita apakan. Sebelum tulisan ini saya kirim ke analisa, saya mengkritik soal FDT. 3 tulisan saya tentang FDT. Ya. 3 tulisan saya tentang FDT dibuat di analisa, ya. Pertama saya mengkritisi atau merespon ketika dibilang tidak jadi FDT 2020. Oke, tiba-tiba akan jadi. Lalu saya buat tulisan lagi. Saya bandingkan dengan karnaval yang pernah saya ikuti 2013 di Jerman, ya, cerita karnaval sebelum FDT 2020. Lalu jadi, tentukan tanggalnya kan. Lalu saya bilang pra FDT, ya, pra FDT memandang Danau Toba, ya. Oke, kalau teman-teman mau datang nanti hari tanggal 13 di Balai Arkeologi Sumatera Utara, kita membahas FDT. Saya undang 13 instansi sumut dan terkait di situ, ya. Publikasinya kita buat festival ke Danau Toba. Kita akan bongkar. Ya, di mana ini? Ya, di mana sudut pandang ini sebenarnya soal festival di Danau Toba? Tanggal 13 ya. 13 Maret di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Itu kira-kira apa ya? Terima kasihlah website Suspek. Saya belum sempat baca dan Apara sudah menanggapi setiap omongan saya dengan bahasa Inggris. Harus apa lagi kan? Gitu. Oke, tulisan di analisa itu bisa dibaca, tapi saya maaf ya sekali lagi Muram. Saya hanya mau menggunakan itu. Saya ada yang saya kritik, saya kirim juga itu ke Kadis Sumatera Utara, beberapa pejabat diam dia gitu kan. Saya ke ajudan gubernur juga saya kirim. Baca enggak gitu ya. Ya, ini persoalan wacana festival terutama atau Toba secara keseluruhan. Saya kira itu saya nggak bisa lama. Saya sudah janji sampai jam 10, mohon maaf karena saya harus duluan. Terima kasih moderator, terima kasih teman-teman. Ya, lain kali kalau saya diajak untuk melanjutkan ini, saya masih berani. Saya masih berani. Mungkin harus saya buat makalah ya, kalau bisa gitu, lebih enak gitu ya. Atau kalau nanti di sini John ada proyektornya, ya kita buat proyektor lah, biar lebih enak gitu kan. Biar teman-teman juga lebih melihat visualnya gimana sebenarnya. Ini sebagai satu karya terbaru yang memenuhi jawaban Toba kurang cerita. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bang Thompson. Sekaligus kita juga akan memberikan kesempatan kepada narasumber-narasumber yang lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita Bang Thompson sudah mengisi malam hari ini dengan pengetahuan yang sangat referensif dan substantif. Dan selamat jalan juga untuk Bang Thompson beserta kakak ke Samosir ya. Oke. Oke, baiklah. Saya akan lanjutkan lagi kepada kedua narasumber. Nah, mungkin nanti juga sekaligus sesi kedua kalau misalnya nanti ada pertanyaan, tapi nanti bisa lebih dipadatkan aja. Oke, terima kasih. Ini karena pertanyaannya sangat berat-berat. Tadi udah disinggung sedikit oleh Bang Thompson tentang mitologi. Jadi sebenarnya ada satu cerita menarik tentang Inggris ketika John Ruskin ditanya mana yang dipilih oleh masyarakat Inggris atau kerajaan, kehilangan Shakespeare atau India. Nah, rata-rata menjawab adalah lebih bagus kehilangan India daripada kehilangan Shakespeare. Begitu berartinya seorang sastrawan bagi negara Inggris. Dan kita tahu negara-negara yang besar, negara-negara yang maju itu sangat memperhatikan sastranya. Makanya kalau kita bicara sastra, karena itu cuma cerita, padahal manusia itu memang haus dengan cerita dan ingin diceritakan. Tapi karena dia bilang cerita khayal, ini yang membuat kita berjarak dengan sastra. Dan yang membuat negara kita mundur
adalah karena kita nggak mencintai sastra. Sastra itu bicara penghayatan, bukan logika, sekedar logika saja. Ada logika bahasa, ada logika cerita, tetapi yang paling penting adalah penghayatan. Bagaimana seorang pengarang atau sastrawan bisa menulis karya kalau dia tidak menghayati kehidupan. Jadi penghayatan ini berkaitan dengan penghidupan. Kalau tadi ada anggapan bahwasanya ini harus dijadikan cerpen, menjadikan novel ataupun segala macam, artinya mau didaur ulang, aku malah berbeda pendapat. Karena karya ini sudah kuat. Bagiku, karya ini sudah kuat. Dan di situ ada problem-problem, bahkan satu kata pun kalau kita kaji, baik secara stilistika atau semiotik, dia punya arti, punya makna. Maka kalau umpamanya tadi Bang Muram hadir di situ, kalau dalam teori Umberto Eco, ini adalah intensi seorang pengarang. Kalau di sini intensi seorang pembaca, nah ini adalah intensi teks. Maksud, tujuan dari pengarang itu kadang-kadang tidak sama dengan maksud penafsir. Bahkan tidak sama dengan maksud si teks itu sendiri, karya itu sendiri. Nah ini karena sudah nyinggung Umberto Eco ya, bagaimana The Name of the Rose itu membicarakan soal-soal yang sudah ada di masa gereja-gereja itu secara intertekstual. Maka tadi Bang Thompson bicara intertekstual, kaitannya dengan parapat, bor-bor, macam-macam. Ini ada kajiannya dan ini ilmiah. Jadi sastra itu sebuah disiplin yang ilmiah. Makanya kalau dibilang di sini aku tidak mendapatkan, aku justru sedih sebenarnya. Kenapa? Itulah berjaraknya kita dengan karya sastra. Berjaraknya kita dengan folklore-folklore yang ada. Kalau kita bahas malam lebaran, bulan di atas kuburan. Cuma begitu ajanya puisi si Thor Situmorang itu. Tapi bayangkan orang membahas itu berhalaman-halaman. Bahkan beratus-ratus halaman. Hanya 2 kata. Judulnya malam lebaran, isinya bulan di atas kuburan. Tapi membahasnya itu sampai ke ilmiah gitu. Emang ada rupanya bulan di atas bulan pada malam lebaran sampai begitunya. Terus gimana intensinya? Sigmund Freud itu membahas Dostoevsky, karya-karya Dostoevsky. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran tentang analisis, psikologi. Jadi ilmiah. Bicara mitos juga begitu. Kalau dalam strategi kebudayaan, mitos itu harusnya melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berbasis teknologi. Iptek. Jadi sastra ini menantang orang-orang eksak untuk menjawab persoalan yang ada di karya sastra. Kita kekurangan. Amerika menciptakan mitos karena dia mengatakan dirinya adalah polisi dunia. Maka dimunculkanlah di film-film itu superhero untuk mengatakan kepada masyarakat dunia, kami adalah polisi dunia. Imperium Cina membuat film-film tentang Cina. Bagaimana kerajaan-kerajaan masa itu, terakota seperti apa. Kolosal. India ingin mengatakan bahwasanya budayanya adalah budaya yang walaupun mereka dijajah India, tapi mereka selalu mengatakan India tetap pada identitasnya. Muncul film-film India, semua menciptakan mitos. Kita main-main ke persidangan Batu. Hari ini kalau kita tanya sama yang jaga di sana, bertolak belakang. Dia menjelaskan begini. Setelah itu dia katakan, nggak ada itu sebenarnya. Apa yang salah di masyarakat kita? Kenapa? Menganggap mitos hanya khayalan belaka. Kalau kita tanya, apa untungnya menanam bunga teh ayam di sawah? Mitos, katanya hantu segala macam. Padahal itu membuang hama, mengusir hama supaya hama tidak masuk. Dulu nenek-nenek kita motong kerbau di tengah sawah. Wah, mitos. Supaya apa? Subur begini-begini. Karena waktu itu nggak ada penjelasan ilmiahnya. Sekarang sudah dibuktikan. Tai kerbau, kencing kerbau, darah kerbau itu yang menyuburkan tanah-tanah kita. Bukan pupuk-pupuk kimia itu. Jadi mitos-mitos itu harus dijawab sebenarnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat eksak. Ini sebenarnya teguran buat kawan-kawan yang bergelut di dunia eksakta. Saya masih percaya
Bangsa kita ini bisa maju kalau kita menggali akar-akar budaya kita, menggali mitos-mitos yang ada di budaya-budaya kita. Kita kan terlepas dari itu. Nah, sebenarnya ketika kita membicarakan karya Tepi Toba ini sangat beragam. Memang ketika dia memakai pola, tidak ada di situ penanda satu bab, bab 2, bab 3, tidak ada penanda. Seolah-olah kita dihadirkan oleh yang namanya dongeng satu malam. Dongeng satu malam selesai. Ini seperti dongeng memang. Karena itu bagian dia ingin mengajarkan soal mitos. Tetapi ada memang celah-celah itu. Aku melihat kenapa ke Boru Sinaga. Karena penanda itu yang menjurus mengidentifikasikan si Panggaron itu ke Sinaga. Persoalan itu kalau umpamanya ada kesalahan teknis di penerbit atau di pengarangnya yang tidak mengkoreksi, ini yang harus kita koreksi kembali. Tapi yang jelas, karya sastra itu bersifat logis sekaligus penghayatan. Jadi makanya aku menemukan satu bentuk dongeng, tetapi dia bicara kepercayaan. Di si cerita ini tidak ada logika cerita sebenarnya bicara soal kepercayaan rakyat, rakyatnya yang mana, masyarakatnya yang mana. Tidak dijelaskan secara ini kelemahan penulisnya. Tapi boleh jadi itu sebuah tafsir. Silahkan, dalam teori Umberto Eco, semua orang berhak menafsir. Boleh jadi Parapat itu saking sepinya tidak ada masyarakatnya lagi. Cuman ada Gala, cuman ada Boban, cuman ada Dapot, cuma ada mamaknya, cuma ada Boru Sinaga. Masyarakatnya cuma itu saja. Sehingga yang namanya mitos tidak terjaga lagi. Habislah Parapat itu. Kenapa? Karena tidak dijaga dengan mitosnya. Mitos bisa menciptakan persoalan-persoalan ekonomi, meningkatkan ekonomi. Jadi kita tidak sekedar bicara soal batu gantung itu, kalau secara ilmiah batu itu apa. Tapi apa filosofi dari situ? Lévi-Strauss mengkaji mitos-mitos di Afrika. Lance Kastel mengkaji mitos-mitos Tanah Batak. Nah ini kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan budaya umpamanya, novelet ini adalah